Nah, topik sekarang adalah bagaimana nanti memberdayakan anak-anak nih berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nanti di sana masuk tentang student agency atau kepemimpinan siswa. Kenapa program pengelolaan sampah atau pengendalian sampah berbasis kelas kita ambil? Tujuannya adalah agar anak-anak terlibat aktif nanti di dalam program tersebut, didukung oleh Bapak, Ibu guru, dan pegawai yang lain, ya. Karena di sini nanti akan ada proses anak-anak itu akan belajar atau membiasakan diri bagaimana mengelola sampahnya sendiri yang terdekatlah di dalam kelasnya atau di dalam lingkungan kelasnya. Karena masalah yang kita temui saat ini adalah, ya mungkin Bapak Ibu tahu ya, bahwa kecenderungannya anak-anak itu adalah ketika makan atau minum, kulit atau bungkus senaknya tuh enggan untuk dibuang ke tempat sampah, enggan ya, bukan tidak enggan. Nah, biarin aja lah di kolong meja dan sebagainya. Nah, sehingga ini akan berdampak pada kelas itu sendiri, kebersihan kelas itu sendiri. Nah, bermula dari itulah yang mencoba ini untuk mengusulkan program ini untuk kedepannya biar bisa nanti membawa anak-anak memiliki kebiasaan mengelola atau mengendalikan sampah. Nah, tentu di sini juga ada unsur kepemimpinan mereka, kemandirian mereka dengan teman-temannya berinteraksi sosial untuk saling mengingatkan, saling menjaga di dalam proses kebersihan kelas atau lingkungan kelasnya. Nah, demikian dulu gambarannya anak-anak. Mungkin dari ibu-ibu semua yang ada bapak-bapak nih ya, mungkin ada saran atau masukan bagaimana nanti kita kedepannya agar lebih efektif dalam pelaksanaan program ini. Silakan, mungkin Bu Junior, silakan. Baik Pak, terutama untuk pengelolaan sampah dulu Pak Nge. Ya. Yang kita lihat kan anak-anak masih, nggak anak-anak mungkin ya, kita juga masih tidak terbiasa akan bagaimana juga kita memilah sampah gitu. Yang manakah sampah organik, yang manakah sampah anorganik, itu masih sulit tergerakkan untuk itu gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya juga nanti kita sama-samalah juga menggerakkan semuanya untuk memilah sampah itu, kemudian nanti kita bisa olah gitu. Yang manakah sampah yang bisa kita gunakan lagi, recycle dan lain sebagainya, kita daur ulang. Banyak ya Bu ya, ada Riri itu ya, 5R, berapa? 3R ya. Nah, itu juga sangat penting dilakukan, dan ini juga program Pak Cawi juga bagus. Jadi memang apa namanya, rasa tangan untuk membuang sampah ke tempat sampah itu kayak kita lihat anak-anak juga masih sulit gitu. Sekali ya. Ya, jadi mungkin juga sembari kita belajar sama-sama untuk memilah sampah dan bisa dipergunakan kembali nanti. Ya, baik, terima kasih Bu Junior. Mungkin Bunda nih, Bu Mantu, mungkin kasih mic-nya ya. Ya, suaranya bagus ya. Sama seperti senada ya, senada seirama dengan yang juga kita ambil dalam P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diantaranya kan kita juga mengelola sampah itu. Jadi memilah dan mengelola sampah. Mungkin nanti arahnya juga akan ke sana. Dari nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Junior, nanti diawali dulu dari pengelolaan sampah, mengelola lingkungan di kelas, kemudian nanti akan lebih besar lagi untuk menuju bagaimana mengelola sampah itu, apakah bisa di reuse ataukah di recycle, kan bisa nanti kita kuatkan dalam P5 lagi. Jadi saya kira itu, jadi itu kita sudah seirama semuanya menuju pada pengelolaan. Mudah-mudahan Bu ya, dan nanti gayung bersambut kita memiliki tujuan yang sama dari permasalahan yang ada,
sehingga harapannya bisa kita mencari solusi terbaik untuk penanganan sampah, karena itu di mana-mana memang itu topiknya atau permasalahannya. Sampah sepele atau sederhana tetapi akan memberikan dampak yang luar biasa kalau kita tidak kelola dengan baik. Ya. Terima kasih Ibu Mangku atas saran dan masukannya. Mungkin kita persilakan kepada adik-adik nih yang di OSIS bisa memberikan sarannya. Silakan Gus. Ya, pakai ini. Ya. Ya, pegang. Ya. Silakan. Baik, menurut saya rasa untuk membuang sampah dari para siswa itu di masa sekarang ini cukup sulit, Pak, ya. Iya. Dikarenakan mungkin mereka itu enggan untuk membuang sampah karena mungkin bak sampah yang ada di luar kelas biasanya. Tapi menurut saya program yang diberikan oleh Pak Cawi ini sudah sangat bagus sekali dalam rangka untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah. Maka dari itu harapan saya ke depannya semoga SMK Negeri 3 Singaraja bisa menjadi sekolah yang bersih, aman, dan nyaman juga bagi siswanya. Yaitu dari kita dan untuk kita juga. Baik, dari kita dan untuk kita juga. Bagus ya, terima kasih sudah punya konsep ya. Dari kita dan untuk kita untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita sendiri. Baik, terima kasih ya, Dek ya. Dari MBK ya. Ya, Pak. MBK. Silakan ada lagi. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ini atas perwakilan apa nih? OSIS, Pak. Oh, OSIS ya, silakan. Ya, dari OSIS. Ya, jadi menurut saya kalau kita lakukan observasi itu di masing-masing kelas, kalau di lingkungan saya di ruang 9 itu malah fasilitasnya yang kurang, Pak. Fasilitas yang kurang. Baik, bagus disampaikan. Karena fasilitas yang kurang ya, silakan. Karena kadang mungkin giliran ya dibuang dulu sampahnya, terus tempat sampahnya nggak dikembaliin lagi. Jadi seringkali saya lihat itu sampah itu menumpuk gitu, Pak. Jadi nggak enak untuk dilihat. Mungkin kedepannya itu bisa diperbaiki lagi fasilitas. Iya. Sih, Pak. Ada lagi nih dari anak-anak pengalamannya di kelas nih, mungkin susah mungkin nyuruh teman atau bagaimana. Tadi bagus ya, bahwa ketika ada bak sampah, ketika dibawa ke tempat pembuangan, tetapi tidak segera dikembalikan lagi, sehingga ada sampah lagi, akhirnya dibuang sembarangan, ya, tidak dikelola dengan baik. Baik, terima kasih deh ya masukannya, berarti kurang sarana untuk penampungan sampahnya. Baik, masukannya. Mungkin dari Bapak, Ibu, wali kelas, silakan. Ya, Bu Madi, silakan minta masukannya atau kendalanya mungkin yang dialami selama ini. Terima kasih. Mungkin tambahan Tiang sedikit dari yang disampaikan sudah cukup semuanya. Tiang tinggal menambahkan untuk yang di kelas mungkin pelaksanaannya mungkin Pak Tiang tambahkan mungkin kalau untuk mengurangi yang di kelas pada saat pertama masuk. Pertama masuk, setelah sembahyang mungkin atau pada saat pulang sekolah. Karena jam-jam makan kan biasanya mengasuh pada saat mengasuh, jam istirahat ya. Nah, di sana kadang-kadang ada 1-2 mungkin yang seperti disampaikan tadi perwakilan dari MPK mungkin, memang betul kadang ada yang tidak membuang langsung ke tempat sampah. Kinten. Ini ketambahan Tiang. Perlu diingatkan pada saat mungkin masuk selesai mengasuh pertama atau kedua, selalu di dalam kelas untuk membiasakan kita dengan anak-anak terutama di lingkungan kelasnya dulu. Itu yang sampaikan untuk di masing-masing kelas. Baik, pelaksanaannya ya Bu Madi ya, karena mengurangi jam-jam istirahat itu pasti anak-anak akan belanja, terus sampahnya ini yang perlu diingatkan untuk dikelola atau dibuang sesuai dengan tempat sampah itu sendiri. Artinya mungkin membiasakan dulu. Ya. Terima kasih. Mungkin Bu Epi dari pembina OSIS mungkin silakan. Nggak apa-apa. Berikan masukan ya, karena untuk kita semua. Bu Junior kan sudah tadi ya. Terima kasih. Mungkin kayaknya sudah semua ya.
ya kontinuitas ya mungkin ya yang harus lebih seperti yang Ibu Made itu yang lebih mengingatkannya lagi. Mengingatkan lagi, Ya, seperti di pengalaman yang kalau di bengkel TJKT itu tetap pulang sekolah itu kami memberikan waktu 15 menit lah untuk anak-anak pembersihan dulu sebelum kita pulang. Jadi otomatis besok pagi lab Ya. itu sudah dalam keadaan bersih. Enten aja sih Pak. Ya, baik. Berarti Bu Epi ini di kelasnya sudah melakukan sebenarnya Nggih, ya, bahwa 15 menit sebelum pulang atau jam pelajaran berakhir menyiapkan waktu atau menyediakan waktu untuk melakukan Pembersihan kelas. Nggih, Sudah nggih. luar biasa Bu ya. Nggih. Ya, Ya, sudah gitu terlaksana. di bengkel Cuma TJKT. kekonsistenan Nggih. di kelas-kelas yang Ya, lain. nggih. Ya, ini salah satu di TKJ ya Nggih, sudah nggih. dilakukan. Baik. Nggih. Terima kasih Bu Epi Iya, ya sama-sama. sudah menyampaikan juga pengalamannya di kelas bengkel. ya mengelola anak-anak dalam pengendalian sampah. Baik Bu Ibu dan anak-anak ya terima kasih nih atas waktunya untuk berbagi dan mencari masukan atau pendapat atau pengalaman selama ini di kelas atau di lingkungan kita terhadap sampah, karena sampah ini merupakan permasalahan yang kita garis bawahi belum selesai sampai saat ini, masih terus menjadi pembahasan untuk dicarikan solusi terbaik sehingga sampah ini tidak berdampak negatif kepada lingkungan kita. Harapannya sampah ini bisa mendatangkan outcome kepada kita semua ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan dari ibu-ibu dan adik-adik semua dari MPK, dari OSIS, Ibu Wali Kelas dan pembina OSIS. Kita tutup kegiatan hari ini dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan.